Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pelajaran daring matematika SMP IT Al-Firdaus Purwodadi. Nah, pada kesempatan kali ini di kelas 9 kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Di dalam persamaan kuadrat, nanti yang akan dibahas adalah yang pertama bentuk umum persamaan kuadrat. Kemudian menyelesaikan persamaan kuadrat. Kemudian aplikasi persamaan kuadrat dan yang terakhir adalah fungsi kuadrat. Nah, untuk cara penyelesaian kuadrat itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna, yang kedua dengan metode faktorisasi, dan yang ketiga adalah dengan metode rumus. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang bentuk umum persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, oke, kita langsung ke materi ajar. Bentuk umum persamaan kuadrat ya, kita perhatikan contohnya dulu. Di sini ada sebuah persegi panjang dengan panjangnya 3x ditambah 2 cm dan lebarnya 2x ditambah 1 cm. Pertanyaannya, tentukan luas persegi panjang di samping dalam bentuk persamaan x. Luas persegi panjang itu kan luasnya panjang kali lebar kan. Panjangnya adalah 3x ditambah 2 dan lebarnya 2x ditambah 1. Maka panjang dikali lebarnya adalah 3x ditambah 2 dikali 2x ditambah 1. Hasilnya 6x kuadrat ditambah 3x ditambah 4x ditambah 2. Nah, yang memiliki variabel yang sama dijumlahkan ya, berarti menjadi 6x kuadrat ditambah 7x ditambah 2. Nah, persamaan inilah yang dinamakan sebagai persamaan kuadrat. Oke ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana A, B, dan C adalah bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, dari persamaan 6x kuadrat plus 7x plus 2 ini, 6-nya berarti merupakan A, 7-nya merupakan B, dan 2-nya merupakan C atau konstanta. Kita lanjutkan untuk contoh persamaan dan bukan persamaan kuadrat. Oke, contoh yang pertama ada 2x kuadrat min 3x plus 5. Kita lihat pangkat dari variabel x yang pertama ya, pangkat dari variabel A. Oke ya, di sini kan x-nya kuadrat. Karena x-nya kuadrat berarti dia merupakan persamaan kuadrat. Contoh yang kedua, 3x pangkat 3 ditambah 8x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini kan x-nya pangkatnya 3. Karena dia pangkatnya 3 berarti dia bukan merupakan persamaan kuadrat. Bisa membedakan ya? Iya. Kemudian yang nomor 3, 16x ditambah 25 sama dengan 0. Perhatikan, x-nya punya pangkat 2 enggak? Punya kuadrat enggak? Kalau enggak punya kuadrat berarti dia juga bukan merupakan persamaan kuadrat. Contoh yang keempat, x kuadrat min 9 sama dengan 0. Oke ya. Di sini x-nya pangkat 2. Kalau x-nya pangkat 2 atau kuadrat berarti merupakan persamaan kuadrat. Sangat mudah kan untuk membedakan mana yang persamaan kuadrat dan mana yang bukan persamaan kuadrat. Kita lanjutkan ke menyelesaikan persamaan kuadrat. Oke ya. Tadi ada 3 caranya kan, dengan melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian dengan faktorisasi, kemudian dengan rumus. Nah, yang akan kita bahas ini adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah,
Untuk mengerjakannya, untuk menyelesaikannya, ini ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama, koefisien X kuadratnya adalah 1, wajib 1. Yang B, pindahkan konstanta ke ruas kanan. Yang C, tambahkan masing-masing ruas dengan setengah B kuadrat. Yang D, bentuklah kuadrat sempurna. Dan yang terakhir adalah selesaikan. Kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama ada penyelesaian dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 12. Oke ya. Nah, di sini koefisien X-nya kan sudah 1 kan. X kuadrat itu kan berarti 1X kuadrat. Nah, karena koefisiennya sudah 1 berarti kita tinggal melanjutkan langkah kedua, yaitu memindahkan konstanta ke ruas kanan. Di sini konstantanya adalah 12. 12-nya positif. Kalau pindah ke ruas kanan berarti hasilnya nanti negatif ya. Jadi negatif 12. Langsung ke langkah ketiga, yaitu menambahkan masing-masing dengan setengah B kuadrat. B-nya kan di sini 8 kan? Ya, setengahnya dari 8 adalah 4. Makanya masing-masing ditambahkan dengan 4 kuadrat ya, karena tadi apa? Setengah B-nya adalah 4. Ini ditambahkan dengan masing-masing 4 kuadrat. Oke, kemudian membentuk kuadrat sempurna. Nah, kuadrat sempurna dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 4 kuadrat itu adalah X ditambah 4 kuadrat ya. Yang ini menjadi X ditambah 4 kuadrat. Yang ini negatif 9-nya tetap, 4 kuadrat sama dengan 16. Lalu kita selesaikan ya. Nah, lawan dari kuadrat itu kan akar kan. Yang ruas kanan ya, itu kuadratnya dihilangkan, maka ruas kirinya harus di akar. Makanya menjadi X ditambah 4 sama dengan plus minus akar 7 ya. Negatif 9 ditambah 16 sama dengan 7. Nah, setelah ketemu itu baru kita selesaikan ya. 4-nya positif 4 pindah ruas menjadi negatif 4. Maka X1-nya adalah min 4 ditambah akar 7 dan X2-nya adalah min 4 dikurang akar 7. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 akar 7, negatif 4 min akar 7. Seperti itu contoh soalnya ya. Kita lanjut contoh soal berikutnya. Ada 2X kuadrat dikurang 13X ditambah 6 sama dengan 0 ya. Nah, yang ini kan X-nya kan belum 1 kan. Ini kan 2X kuadrat ya kan, maka harus dibagi 2. Kenapa harus dibagi 2? Biar X-nya menjadi 1 gitu. Nah, kalau X-nya yang ini dibagi 2 berarti semuanya harus dibagi 2 ya. 2 per 2X kuadrat min 13 per 2X ditambah 6 per 2 sama dengan 0. Yang ini kan tinggal 1 berarti X kuadrat. 13 per 2X, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, sekarang koefisien X-nya sudah 1. Koefisien X kuadratnya sudah 1. Langsung ke pindahkan konstantanya ke ruas kanan. Di sini yang menjadi konstanta adalah positif 3. Positif 3 dipindahkan, maka dia menjadi negatif 3 ya. Nah, kemudian tambahkan masing-masing dengan setengah B kuadrat. B-nya kan di sini 13 per 2 kan. Nah, menjadi X kuadrat dikurang 13 per 2X ditambah setengahnya dari B. Setengahnya dari B dikuadratkan.
Yang sini pun sama, negatif 3 ditambah setengah dari B dikuadratkan. Nah, ini X kuadrat ya. 13 per 2X. Ini 1 dikali 13, 2 dikali 2 adalah 4. 13 per 4 kuadrat pun sama dengan yang ruas ini. Nah, kemudian kita bentuk ke kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna dari X kuadrat min 13 per 2X ditambah 13 per 4 kuadrat itu adalah X min 13 per 4 kuadrat ya. Coba kita lihat pembuktiannya. Apakah benar bahwa bentuk kuadrat sempurna dari X kuadrat min 13 per 2X ditambah 13 per 4 kuadrat adalah X min 13 per 4 kuadrat. Oke, kita buktikan. Nah, kita ke pembuktiannya ya. X min 13 per 4 kuadrat itu sama dengan X min 13 per 4 dikali X min 13 per 4 sama dengan ini X dikali X itu kan X kuadrat, X dikali negatif 13 per 4 hasilnya negatif 13 per 4 X. Kemudian negatif 13 per 4 dikali X hasilnya 13 per 4 X. Dan 13 per 4 dikali 13 per 4 kalau perkalian berulang itu bisa kita tulis menjadi perpangkatan. Jadi 13 per 4 dikali 13 per 4 hasilnya adalah 13 per 4 kuadrat ya. Ini kan memiliki variabel yang sama, masing-masing variabelnya adalah X. Maka kalau punya variabel yang sama dia bisa dihitung ya. Negatif 13 per 4 dikurang negatif 13 per 4 maka hasilnya menjadi X kuadrat min 26 per 4 X ditambah 13 per 4 kuadrat. Nah, 26 sama 4 itu kan masing-masing bisa dibagi 2 kan. Nah, disederhanakan menjadi X kuadrat min 13 per 2X ditambah 13 per 4 kuadrat. Maka terbukti nggih bahwa bentuk kuadrat sempurna dari X kuadrat min 13 per 2X ditambah 13 per 4 kuadrat adalah X min 13 per 4 kuadrat. Karena pembuktiannya sudah terbukti, maka kita lanjutkan yang tadi ya. Ini kan X min 13 per 4 kuadrat kan sama dengan min 3 ditambah 169 per 16. Nah, X min 13 per 4 kuadrat ini disamakan penyebutnya ya. Disamakan penyebutnya. Makanya nih di sini 13-nya dikali 16 per 16 sama dengan X min 13 per 4 kuadrat. Ini negatif 48 ditambah 169 hasilnya adalah 121 per 16. Nah, X min 13 per 4 itu sama dengan akar dari 121 per 16 kan. Tadi kalau di sini kuadrat maka lawannya dari kuadrat adalah akar ya. Nah, kemudian X min 13 per 4 sama dengan 11 per 4. Barulah kita selesaikan, di mana X-nya, nilai X-nya itu negatif 13 per 4 dipindah ke ruas ya, pindah ruas menjadi positif 13 per 4 plus minus 11 per 4. Nah, di mana X1 nya berarti 13 per 4 ditambah 11 per 4 itu kan 24 ya, yang ditambah yang atas penyebutnya tetap kan. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Nah, sementara X2 nya negatif ya, 13 per 4 dikurang 11 per 4, 13 dikurang 11 kan 2 kan, berarti 2 per 4 sama dengan 1 per 2.
maka didapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 6,1/2. Seperti itu caranya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan kuadrat sempurna. Oke ya, untuk latihan soal, silakan anak-anak bisa dikerjakan LKS halaman 25, tugas individu nomor 2, C dan D. Nah, kirimkan rangkuman materi dan latihan soal kalian via WhatsApp. Terima kasih, selamat berlatih dan belajar. Kita tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.